Siapa bilang istri berkelas itu nggak bisa emosi? Istri berkelas juga bisa emosi. Nah, tapi apa bedanya antara istri berkelas dengan istri biasa dalam menyikapi emosinya sendiri? Istri yang berkelas itu mampu mengubah emosi dalam dirinya menjadi sumber energi aura daya tarik feminin yang membuatnya itu semakin dicintai suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, istri berkelas itu juga punya emosi, punya perasaan. Bisa marah, bisa sebel, bisa sedih, bisa kecewa, bisa terluka. Yang namanya juga manusia, betul ya bun? Nah tapi yang berbeda adalah istri-istri biasa dan low value itu cenderung dikuasai oleh emosinya. Nah emosinya membawa dia kemana, ya dia ikut. Pas dia lagi happy, ya happy-nya tuh setinggi langit. Pas dia lagi sedih, dia tuh susah untuk bangkit. Istri berkelas itu tidak mengenal hal yang semacam ini. Buat para istri berkelas, emosi adalah kendaraan yang ia kendalikan agar selalu stabil. Sehingga energi dari emosinya itu selalu positif dan memancarkan daya tarik. Dan gak hanya itu bun, ketika energi kita positif, nah kita itu akan menarik hal-hal yang positif juga. Nah itulah kenapa semakin kita itu pandai dalam menunggangi emosi kita dan gak ditunggangi ya sama emosi kita, maka hal-hal baik itu akan datang ke kita pun. Ya mulai dari nih kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, rezeki, aura pengasihan atau daya tarik, keberuntungan dan sebagainya. Nah khusus untuk bunda yang ingin berhijrah jadi istri biasa menjadi istri lazimah, ya istri yang punya energi ketenangan, saya akan ajarkan beberapa teknik kebiasaan bun. Untuk belajar lebih lanjut, silakan bunda bisa dapatkan di kelas online saya yang on demand dan bisa bunda putar kapan aja, yaitu kelas online Happy Wife Happy Life. Oke, link ordernya sudah ada di deskripsi video di bawah ini ya bun. Oke, kita lanjut ya bun. Teknik yang pertama nih, yaitu menyadari dan mengenali emosi diri. Nah, kuncinya di sini adalah kenali kapan dan mengapa emosi itu muncul. Nah, lalu akui. Nah, untuk melakukan ini saran saya bun, coba bunda sempatkan waktu untuk menyendiri ya, untuk me time, sambil mengingat momen-momen tertentu di mana bunda itu pas gampang kepancing emosi. Misalnya nih, pas bunda habis sholat ya, ataupun bunda habis zikir, atau pas bunda lagi nyetir mobil nih pas pulang kantor misalnya. Di momen ini ya, misalnya contoh ya bun, bunda pas sambil nyetir nih. Nah, bunda ingat momen di mana suami bunda tuh nyebelin. Nah, bunda bilang aja ke diri sendiri, aku tuh gedek banget tiap suami pegang HP melulu. Mana HP-nya di password lagi, kan jadi bikin aku mikir macem-macem. Nah, atau nih bun, aku tuh sebenarnya paling sebel loh kalau suamiku tuh nggak bisa diajak ngomong baik-baik, susah dibilangin ngeyel, keras kepala, mau menang sendiri lagi. Aku tuh paling gemes banget kalau suamiku tuh keluyuran melulu. Waktu libur bukannya di rumah malah keluyuran sama teman-temannya. Nah, misalnya seperti itu bun. Di sini tuh pola yang perlu bunda ingat adalah yang pertama, apa yang bunda rasakan. Yang kedua, kapan biasanya perasaan itu muncul. Nah, ini tujuannya supaya bunda lebih aware, lebih mengenali dan menyadari kondisi emosi bunda ketika dihadapkan ya dengan situasi yang gak bunda sukai. Di samping itu, bunda juga akan sedikit lebih plong karena ya emosi yang bunda rasakan itu udah bunda kasih validasi. Oke, kemudian lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga bun, yaitu mengapa emosi itu muncul. Misalnya nih, aku tuh sebel banget kalau suamiku ngomong kasar. Soalnya tuh aku paling gak bisa dengerin omongan-omongan kasar. Nah, atau nih bun, aku tuh gedek banget kalau suamiku keras kepala, susah dikasih tahu dan aduh, sok paling benar sendiri. Soalnya jelas-jelas dia itu salah, tapi dia nggak mau ngakuin kalau dia salah. Setelah itu bun, jangan berhenti di situ doang ya bun, karena kalau bunda berhenti sampai di sini doang ya, semua istri ya, semua wanita pada umumnya juga pasti bisa dan pasti senang nih karena emosinya udah terpuaskan. Tapi kalau bunda berhenti di sini saja dan melakukannya terus-terusan, nanti malah energi negatif dari emosi yang bunda keluarkan ini itu akan berbalik jadi bumerang buat bunda sendiri. Dan endingnya apa bun? Bukannya bunda naik kelas,
tapi malah semakin terbawa emosi negatif dan lama-lama ya bisa makin ngedrama. Nah, makanya saran saya, setelah Bunda ungkapkan seperti ini, maka next, lanjutkan dengan apa sih yang aku pengen, apa sih yang aku butuhkan pas di momen itu. Oke, Bunda bisa coba gali lagi ya. Apakah di sini itu yang bikin Bunda marah, bikin Bunda sakit hati, kecewa, atau sebel sama suami itu benar-benar karena tingkah suami yang gak bisa Bunda terima? Atau jangan-jangan nih Bun, sebenarnya Bunda bisa toleransi, tapi kebetulan momennya itu pas Bunda lagi sensitif, lagi capek, ya, lagi PMS, dan kondisi emosi yang gak stabil. Nah, ini itu perlu Bunda gali betul-betul. Karena begini Bun, harus kita akui ya, sebagai makhluk perasa nih di dalam diri kita, banyak dari kita yang gak ngerti kita itu tuh maunya apa sih. Jadi pastikan dulu sumber amarah ini apakah beneran dari sikap suami atau karena kebetulan kitanya yang lagi capek. Karena cara mengatasinya itu beda banget Bun. Kalau alasan sebenarnya adalah kita capek dan sensitif, atau kita udah lelah gitu ya, atau mood kita lagi gak siap menghadapi apa yang kita lihat, maka solusinya jelas, kita yang lagi butuh istirahat. Oke, coba Bunda sadari dulu. Ya betul sih, kayaknya aku lagi gak siap deh ngadepin ini. Aku udah capek, aku udah lelah, aku istirahat dulu aja deh. Lalu silahkan Bunda duduk ya sambil berzikir, atau silahkan Bunda mau ke dapur ambil makan santai-santai dan sebagainya. Tapi Bunda, kalau sumbernya itu beneran dari perilaku suami yang gak bisa kita toleransi, gimana dong? Kalau memang alasannya karena tingkah suami udah menyebalkan itu sehingga kita gak bisa terima, oke, katakanlah nih Bun, suami tuh ngomongnya kasar banget, ya, suka ngerendahin kita sebagai istri, atau suka bohong, selingkuh, dan kita nggak bisa terima. Nah, maka langkah selanjutnya adalah tanya ke diri sendiri Bun, sudahkah aku ngomong ke suami secara langsung dan terus terang? Ya, salah satu ciri khas dari istri lazimah, istri yang punya kelas itu adalah punya batasan toleransi dan berani speak up sama suami tentang apa yang dia kurang berkenan. Oke, katakanlah nih Bun, suami Bunda ini ngomongnya kasar atau pakai bahasa kebun binatang gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, sudah pernah belum Bunda dan suami ngomongin soal ini? Saran saya, selagi Bunda tidak setuju atau tidak mentolerir perilaku suami, ya, alih-alih memendam emosi, tantrum, nah, lebih baik dibicarakan langsung ketika kepala dingin. Oke, pertanyaan yang kedua. Kalau Bunda merasa sudah pernah menegur ya suami Bunda, tapi suami di sini belum mau berubah atau belum dapat hidayah dari Allah, maka Bunda boleh bilang begini ke diri sendiri ya, sambil Bunda lakukan tarik nafas yang panjang, lalu buang secara perlahan. Lalu Bunda katakan, oke, setidaknya aku udah pernah ngomong, tapi mungkin hidayah Allah belum turun. Aku sebenarnya marah sih, tapi mau bagaimanapun aku gak bisa mengatur hati dia. Oke, nanti malam aja deh aku doain dia sehabis tahajud. Nah, rasanya lebih adem kan Bun? Artinya di sini kita itu lagi emosi Bun, tapi kita memilih untuk tidak hanyut dalam emosi kita, melainkan fokus dalam mencari solusi. Dan ketika solusi itu belum tampak, ya udah, kita serahin ke Allah dulu. Nah, inilah pentingnya keseimbangan antara usaha lahiriah ya berupa komunikasi dan ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Bunda bisa melakukan pola self-regulation atau pengelolaan diri semacam ini, maka insya Allah Bun, emosi Bunda akan lebih teratur, lebih stabil, dan energi Bunda akan jauh lebih positif. Apakah berhenti di situ? Tentu saja tidak. Ada satu lagi yang perlu kita lakukan untuk bikin emosi kita tuh tetap stabil, sekaligus menjaga agar energi aura kita tuh selalu positif. Salah satunya yaitu dengan melakukan rutinitas yang positif, ya, yang membuat kita tuh bahagia Bunda, lebih optimis, lebih segar. Aktivitas apa itu? Jenisnya macam-macam Bun. Bisa lewat olahraga, beberes rumah ya, biar rapi gitu ya. Istirahat yang cukup ya, ataupun kumpul dengan orang-orang yang positif.
berbagi dengan orang yang butuh bantuan kita, sampai menyempatkan waktu untuk me time. Nah, ini Bunda bisa pilih apapun yang cocok untuk Bunda. Nah, kalau Bunda ini yang praktis, silahkan Bunda juga bisa dengerin audio terapi buka aura inner beauty dari saya. Nah, audio terapi buka aura ini bentuknya adalah file audio yang bisa Bunda dengarkan ketika sedang me time. Nah, manfaatnya apa? Ketika Bunda me time, itu kan gerbang rohani dan aura Bunda sedang terbuka lebar ya. Nah, di momen semacam ini, audio terapi buka aura inner beauty ini akan mentransfer energi aura positif ke diri Bunda, sekaligus memunculkan pancaran aura inner beauty alias pesona alamiah dari dalam batin Bunda. Gimana cara dapetin file audio terapi buka aura ini? Silakan Bunda bisa langsung saja order ke Mbak Dinda lewat WhatsApp, atau silakan Bunda bisa klik link audio terapi di deskripsi video ini yang ada tulisannya produk digital. Oke, jadi simpulannya ya Bun, istri berkelas itu bukan gak emosi ya. Dia tetap bisa emosi, tapi emosinya itu nggak menghanyutkan dirinya, melainkan dia kelola sedemikian rupa sehingga menjadi energi aura daya tariknya. Nah, terakhir, semoga video ini bermanfaat ya Bun. Dan jika Bunda punya usulan topik ya yang ingin kita bahas di channel ini, silahkan Bunda bisa tulis di kolom komentar. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.